Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat datang di kelas Udah Pecat Aja atau disingkat UPAJA. Kelas ini saya rancang khusus buat kamu, pemilik bisnis yang lagi pusing punya tim tapi nggak produktif. Tapi juga bingung harus mulai dari mana. Atau mungkin kamu juga lagi dilema, pecat nggak ya? Atau ntar kalau saya pecat nasibnya gimana ya? Tenang, tenang. Kamu nggak sendiri. Masalah ini sangat umum terjadi di UMKM. Kita itu terlalu mikirin perasaan, takut bikin orang sakit hati, atau malah ngerasa bersalah. Padahal ya kamu tuh pemimpin perusahaan, harus bisa ngambil keputusan. Makanya eh, kelas Upaja ini ini adalah pengantar kelas Upaja. Saya ingin nyampein bahwa kelas ini saya bikin sesimpel mungkin supaya mudah dipahami dan bisa langsung dipraktekin. Jadi saya bagi kerangka Upaja ini menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah kita akan bahas dulu tentang mindset ketika pecat orang. Ini nanti kita akan benahin dulu nih cara berpikirnya. Di bagian ini itu kita akan bahas konsep do not play God gitu, jangan bermain Tuhan. Dan kemudian dan yang kedua nanti kita akan bahas tentang ada 4 tipe orang yang ada di perusahaan kamu. Tujuannya biar kamu bisa lebih objektif nih, nggak pakai baper-baperan lagi lah, kira-kira begitu. Ini yang pertama nanti kita bahas. Nah, yang kedua nih yang paling seru nih. Yang kedua nanti kita akan praktek menilai orang. Setelah kita benahin mindset kamu nih, kita langsung ke teknisnya. Cara menilai seseorang, apakah memang dia cocok di tim kamu atau enggak. Nanti kita akan pakai rumus sederhana. Rumusnya itu right people plus right seat. Itu aja, kombinasi dua hal itu untuk kita menilai orang itu layak jadi tim kamu atau memang harus segera untuk dipecat. Nah, nanti saya akan jelasin right people itu apa. Jadi ada toolsnya nanti kita untuk menentukan bahwa dia ini right people atau enggak, itu ada toolsnya. Nanti untuk right people ini rumusnya ada core value plus people analyzer gitu. Nah, nanti saya akan jelasin lah nanti apa itu core value, bagaimana menentukan core value dan juga bagaimana kita praktek untuk people analyzer itu. Udah, ini urutannya ya. Selanjutnya nanti kita akan bicara setelah kita ngerti right people itu seperti apa, kita juga akan bicara tentang right seat. Right seat itu rumusnya juga ada. Itu adalah gabungan antara accountability chart plus unique ability. Ini juga ada rumusnya nanti. Kita akan belajar apa itu accountability chart dan juga ada apa itu GWC atau nantilah saya jelasin ya. Nanti cara kita menilainya seperti apa dan ambang batasnya itu sejauh mana. Nah, setelah eh, ngerti apa itu right people, apa itu right seat, nah baru kita gabungin, baru kita waktunya kita praktek. Nanti kita akan praktek, langsung praktek, ada angka-angkanya, kita masukkan angkanya, barulah ada skornya keluar. Nah, disitulah kita bisa menentukan orang ini nilainya layak untuk dipertahankan atau memang harus segera dipecat. Nah, di modul ketiga atau di section ketiga, di kerangka yang ketiga ini saya bikin kapan sih waktu yang tepat ini untuk kita mecat orang. Nah, kadang tuh ini juga masalah yang cukup krusial ya. Kadang kita tahu orang ini nggak cocok, tapi masih juga nunda-nunda. Nah, di bagian ini nanti kita bahas momen yang paling tepat untuk kita ngambil keputusan itu kapan. Ya, biar nggak kelamaan nih nyangkut di drama-drama gitu. Nah, barulah terakhir nanti saya akan memberikan skrip yang kira-kira sering kali saya pakai untuk mencat orang gitu. Ini bagian paling praktis sih. Jadi nanti saya akan berusaha memberikan contoh skrip atau template kayak gimana sih kalimat yang kita mau susun nih untuk mencat orang tuh seperti apa. Biar kelihatan lebih, bukan kelihatan ya, biar lebih manusiawi, sikat dan nggak ada drama-drama. Nah, biar kamu bisa langsung pakai dan nggak kaku lah nanti saat eksekusi. Nanti saya timbang-timbang ya, sebenarnya saya pernah rekam
percakapan saya ketika mencat orang nanti bisa juga nanti saya taruh di sini, tapi saya nanti perlu timbang-timbang lah ya, apakah ini worth it atau nggak mengganggu privasi orang atau seperti apa. Kalau memang oke nanti saya kasih lah kira-kira begitu. Oke, itu gambaran apa namanya, kelas kita. Di akhir kelas ini, harapan saya nanti kamu sebagai pemilik bisnis bisa lebih berani nih ngambil keputusan. Jadi, kamu makin oke ngambil keputusan, jadi tim kamu tuh makin solid, dan yang paling penting menurut saya itu adalah bisnis kamu tuh bisa tumbuh lebih sehat. Yuk, kita mulai kelasnya dari sekarang. Selamat menikmati. Terima kasih. Salam dari saya, salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.